Pernah kepikiran nggak, kenapa negara kita yang kaya sumber daya alam punya jumlah penduduk produktif terbesar di Asia Tenggara, tapi sampai sekarang masih disebut negara berkembang? Jawabannya bisa jadi bukan karena kurangnya potensi, tapi karena rutinitas warganya sendiri. Oke, langsung aja. Kita mulai dari pagi hari. Rata-rata orang Indonesia bangun pagi bukan untuk olahraga, baca buku, atau bikin rencana harian, tapi langsung buka HP, scroll TikTok, buka WhatsApp, grup keluarga, atau sekadar cek notif Shopee yang bilang voucher cashback masuk. Nggak salah sih, tapi ini jadi kebiasaan massal yang ternyata punya efek jangka panjang. Menurut riset dari data Reportal tahun 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam sehari hanya untuk media sosial. Itu belum termasuk YouTube, Netflix, dan game online. Kalau digabung bisa 6-8 jam per hari. Sekarang bayangin, kalau setengah waktu produktif itu dipakai buat hal yang lebih produktif, seperti belajar skill baru atau kerja sampingan, dampaknya bakal luar biasa. Kita juga punya rutinitas waktu ngopi, yang kadang lebih panjang dari waktu kerja. Nongkrong bisa 3 jam, ngobrolin politik, gosip artis, atau konspirasi dunia, tapi begitu diajak diskusi soal literasi, keuangan, atau investasi, banyak yang bilang, aduh itu mah buat orang kaya. Pola pikir kayak gini yang bikin kita jalan di tempat. Lalu ada budaya jam karet. Telat 15-30 menit dianggap biasa. Bahkan, dalam dunia kerja, meeting molor itu udah kayak tradisi. Padahal, efisiensi waktu itu salah satu indikator kemajuan negara. Lihat Jepang atau Jerman. Di sana, waktu dihargai banget. Kalau kita terus normalisasi keterlambatan, produktivitas nasional ya akan stagnan. Belum lagi budaya kerja 8 jam, tapi efektifnya cuma 4 jam. Banyak orang yang kerja dari jam 9 sampai jam 5, tapi sisanya diisi dengan buka Instagram, makan, siang yang kelamaan, atau sekadar duduk sambil nunggu jam pulang. Padahal, kerja efektif dan fokus selama 6 jam aja bisa lebih berdampak daripada 10 jam kerja yang setengah-setengah. Satu lagi yang menarik, menurut survei dari World Economic Forum, Indonesia termasuk negara dengan tingkat membaca buku yang sangat rendah. Rata-rata orang Indonesia hanya membaca 0-3 buku per tahun. Bandingin dengan Jepang yang bisa 10-15 buku per tahun per orang. Padahal literasi itu kunci dari inovasi. Nggak heran kenapa ide-ide besar jarang lahir di sini. Kita juga terlalu sering mengandalkan instan. Buka usaha pengennya langsung untung. Belajar pengennya langsung jago. Nggak tahan proses. Akhirnya banyak yang jadi korban investasi bodong karena tergiur iming-iming cuan cepat. Padahal, semua negara maju itu lahir dari proses panjang, konsistensi, dan mental tahan banting. Rutinitas lainnya yang cukup mengkhawatirkan adalah konsumtif berlebihan. Saat gajian, hal pertama yang dipikirin adalah belanja, bukan nabung atau investasi. Makanya, nggak heran kalau menurut OJK, lebih dari 50% masyarakat Indonesia belum punya dana darurat, dan cuman kurang dari 2% yang investasi di pasar modal. Sisanya, habis buat kebutuhan konsumtif, cicilan, dan gaya hidup. Sampai di sini mungkin kamu mikir, loh kan semua orang butuh hiburan, butuh ngopi, butuh healing. Betul, kita semua butuh itu. Tapi ketika gaya hidup konsumtif dan pola pikir jangka pendek jadi rutinitas massal, efeknya bukan cuma ke individu, tapi ke bangsa. Karena negara itu dibentuk dari kebiasaan rakyatnya. Contoh lain yang cukup mengganggu adalah budaya asal bapak senang. Di kantor, banyak karyawan yang kerja hanya biar kelihatan sibuk di depan atasan. Bikin laporan yang sebenarnya enggak dibaca, ikut rapat yang nggak penting. Semua demi pencitraan. Ini menyebabkan birokrasi jadi lambat, keputusan jadi nggak efisien, dan output kerja jadi nol besar. Di sisi pendidikan, rutinitas belajar kita juga problematik.
Sekolah terlalu fokus pada hafalan, bukan pada pemahaman. Akibatnya, banyak yang pintar nilai tapi nggak bisa berpikir kritis. Ini berbahaya, karena inovasi lahir dari pertanyaan, bukan dari hafalan. Dan kalau kita ngomong soal inovasi, lihat aja jumlah paten yang dikeluarkan. Data dari WIPO tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia hanya mencatatkan sekitar 1.400 paten per tahun. Jauh di bawah Korea Selatan yang mencapai lebih dari 200.000. Padahal kita punya 280 juta penduduk. Artinya apa? Ya, kita masih terlalu sibuk dalam rutinitas yang nggak ngarah ke produktivitas jangka panjang. Belum lagi rutinitas menyalahkan pemerintah setiap kali ada masalah, tanpa mau refleksi bahwa mungkin kita sendiri juga belum melakukan bagian kita. Negara itu bukan cuma presiden dan DPR. Negara itu ya kita semua. Kalau kita rutin nyampah sembarangan, nyogok polisi saat ditilang, atau malas antre, ya jangan heran kalau budaya negatif terus berulang. Kita juga punya budaya mager alias malas gerak yang cukup parah. Data dari WHO menyebutkan bahwa lebih dari 33% orang dewasa di Indonesia kurang aktivitas fisik. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga berpengaruh ke produktivitas dan biaya kesehatan negara. Di sisi lain, ada juga budaya terlalu menghormati senioritas. Dalam banyak organisasi, suara anak muda sering dianggap belum waktunya. Padahal di era digital, ide-ide segar dan inovasi sering datang dari anak muda. Tapi karena rutinitas hierarki yang kaku, banyak ide bagus mati sebelum berkembang. Sekarang bandingin dengan negara-negara yang udah maju. Mereka bangun pagi, olahraga, belajar, bekerja fokus, punya waktu untuk refleksi, dan terus improve. Rutinitas mereka dibentuk dari budaya produktif, bukan sekadar ikut arus. Kita sebenarnya bisa kok berubah, tapi syaratnya satu, sadar dulu. Sadar bahwa rutinitas kita hari ini akan jadi wajah negara kita 10-20 tahun ke depan. Kalau kita mau Indonesia maju, ya harus mulai dari rutinitas harian yang kecil. Mulai dari bangun lebih pagi tanpa buka HP duluan. Mulai dari baca 10 halaman buku sehari. Mulai dari berhenti telat tiap kali janjian. Mulai dari kerja benar, bukan cuma kerja terlihat sibuk, karena ujung-ujungnya. Perubahan besar itu bukan dimulai dari demo atau pemilu, tapi dari rutinitas harian jutaan rakyatnya. Kalau Indonesia belum maju-maju, jangan langsung tunjuk pemerintah. Coba cek dulu rutinitas pribadi. Karena budaya malas, konsumtif dan nggak produktif itu bukan warisan, tapi pilihan. Dan setiap hari kita memilih pemukisnya mau tetap stuck di pola lama, atau mulai membangun rutinitas yang bikin negara ini layak disebut maju. Gue penasaran, rutinitas apa yang menurut kamu paling bikin bangsa ini jalan di tempat? Tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama sadar dan bisa saling evaluasi.